Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sebelum memulai kajian mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nora Burhanuddin. Jadi kebetulan saya temannya Ustadz Afif. Ustadz Afif, beliau yang merekomendasikan saya untuk menggantikan beliau sementara ini. Saya sama Ustadz Afif kebetulan satu angkatan di MUI tahun kemarin, PKU, alumni PKU. Baik, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita perlu untuk mengenal diri kita sebagai seorang muslim. Muslim memiliki identitas yang berbeda dengan pemeluk agama yang lainnya, Pak ya. Muslim memiliki rukun Islam. Orang muslim juga percaya rukun iman. Tapi inti dari segala ajaran agama kita yang diajarkan lewat Al-Quran, lewat sunnah, adalah kita mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Bapak-bapak mungkin pernah memiliki idola, termasuk saya. Kita mungkin ketika belajar di kampus, belajar di sekolah, kita ngefans salah satu guru kita karena mungkin akhlaknya baik, karena bacaan Al-Qur'annya luar biasa, istiqomahnya luar biasa, ya Pak ya, karena kealimannya. Namun pastikan bahwasanya orang yang paling kita idolakan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pastikan. Kita boleh suka sama siapapun, ngefans sama siapapun, tapi sosok pertama yang harus kita jadikan suri tauladan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perintah di dalam agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum, demi sungguh ada untuk kalian, fi Rasulillah, dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi kita diperintahkan sejak dari ayat Al-Quran ini agar kita meniru, mengambil suri tauladan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh suka, boleh meniru guru-guru kita, boleh. Tapi kita ingat Nabi kita yang memberikan syariat kepada kita, yang mengajarkan kita kebaikan, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun Rasul sudah meninggal.
Al-Quran diturunkan, tapi sosoknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang seolah-olah masih hidup. Misalnya ada tokoh besar yang luar biasa besar, setelah meninggal selesai. Tapi ini 1400 tahun, ajarannya masih otentik, Al-Qur'annya tidak dipalsukan, sunnahnya terjaga dalam kitab-kitab sunnah, dibaca setiap hari, jutaan orang, ratusan juta, mungkin bahkan miliaran setiap harinya orang muslim melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di semua negara Asia, Afrika, bahkan Amerika. Selalu ada orang muslim di sana. Itu menjadi bukti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami pasti mengangkat penyebutan wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat bagaimana Sayyidina Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Ai la uzkar illa wa tuzkaru ma'i. Maksudnya saya, yaitu Allah, tidak disebutkan kecuali engkau wahai Rasul disebutkan bersama aku. Kita tidak pernah menjumpai nama sosok yang dijadikan nama anak-anak yang lebih besar dibandingkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah Nabi kita. Kita pertama kali harus bersyukur kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan Nabi yang terbaik dengan nas Al-Quran. Kita menjadi umat yang terbaik karena kita mengikuti Nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon maaf nggak ada ibu-ibu di sini. Ada ya? Saya nggak tahu. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah setelah kita menyadari sosok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pertama panutan kita, maka kita perlu untuk membuktikannya, ya kan? Semua hal di dalam agama Islam ada buktinya. Ketika ada orang berbicara apapun dinisbatkan pada agama, harus ada buktinya. Kalau itu ajaran agama Islam, mana dalilnya? Argumentasinya, baik dari Al-Quran atau Sunnah ataupun argumentasi yang lainnya. Maka kita juga perlu untuk membuktikan ketika kita mengaku kita menjadikan sosok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan pertama kita. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, orang muslim mencintai Allah, bersyahadat, kata Al-Quran, fattabi'uni, ikuti aku, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti akan mendapatkan status kita bukan hanya dicintai Rasul ketika mencintai Rasul, tapi juga otomatis dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Rasul diturunkan, diutus oleh Allah
untuk menjadi suri tauladan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita mencintai, tidak ada satu orang pun, ingat baik-baik, ini penting untuk ditekankan, tidak ada satu orang pun yang seorang muslim kecuali dalam dirinya itu ada kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dipastikan. Karena ketika kecintaan itu lenyap sama sekali, dia sudah lepas, Pak, dari agama Islam. Hanya saja level kecintaan bermacam-macam. Ada yang sangat mencintai, ada yang mencintai, ada yang mencintai saja, bermacam-macam. Tapi kalau sampai cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lenyap, maka kita saksikan, Pak, ada orang pernah menjadi muslim kemudian keluar dari agama. Beragam, sebabnya beragam. Tapi karena itu tanda yang lahir yang membuktikan di dalam dirinya sudah lepas kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah lepas cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah saja baginya keluar dari agama. Karena tidak ada apapun yang menjadikan kita tetap kepada agama ini kecuali itu melalui ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta itu penting. Kemudian cinta perlu dibuktikan juga, meskipun tidak semuanya bisa kita buktikan. Kita selalu ada perasaan-perasaan di dalam hati, Pak, yang tidak semua bahasa di dunia ini bisa mewakilinya. Selalu kita mencintai Rasul, tapi mungkin tidak pandai untuk mengungkapkannya. Namun itu penting. Namun ada ciri-ciri yang bisa digunakan untuk membuktikan kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba dengarkan bagaimana Al-Qur'an ketika mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana sifat itu bisa kita jadikan suri tauladan sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad di atas akhlak yang mulia. Bukan di dalam akhlak yang mulia, tapi di atasnya. Kalau ada akhlak terbaik di dunia ini, pasti itu Rasul di atasnya. Itulah digambarkan oleh Allah. Kemudian akhlaknya Rasul digambarkan oleh istri beliau, yang tahu seluk beluk Rasul setiap hari digambarkan dengan kalimat ringkas saja, tapi menggambarkan. Wa kana khuluquhul Qur'an. Sedikit Sayyidah Aisyah menggambarkan akhlaknya Rasul, wa kana khuluquhul Qur'an ka'annahul Qur'anu yamshi. Akhlaknya Rasul adalah Al-Quran, seolah Al-Quran yang berjalan. Ini rahasianya. Jadi kalau kita sebagai muslim ingin mengamalkan ajaran Allah dalam Al-Quran, ingin mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, maka kita mengikuti Nabi itu otomatis kita mendapatkan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Karena digambarkan, kalau ingin tahu seolah-olah mengatakan demikian,
Kalau ingin tahu aplikasi terbaik di dalam ajaran Al-Quran, lihatlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khuluqul Quran, bagaimana kita akan mengamalkan akhlak yang diajarkan oleh Allah, kita melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita melihat sirahnya. Dengan melihat Rasul, dengan melihat sirah Rasul, kita mencintai semakin kuat. Ketika cinta itu semakin kuat, maka kita akan semakin ringan. Coba dirasakan di dalam diri kita. Terkadang kita sholat jamaah, satu hari rajin, hari berikutnya menurun, hari berikutnya terasa malas, terasa berat. Itu ada sebabnya, Pak. Ada sebabnya. Sebabnya yang tidak tampak adalah jangan-jangan level kecintaan kita menipis. Maka untuk menguatkan lagi, coba dibaca bagaimana akhlaknya Rasul, bagaimana lembutnya Rasul, bagaimana pengorbanan Rasul kepada umatnya, sehingga kita semakin mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Azizun alaihi ma anittum, digambarkan di dalam Al-Quran, azizun alaihi ma anittum. Rasul itu berat sekali terhadap penderitaan apa yang dirasakan oleh umatnya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum, sangat semangat memberikan manfaat kepada umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, sangat lembut, sangat kasih, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencoba untuk membaca sirah beliau, bagaimana Rasul akhlaknya sangat lembut. Al-Quran mengatakan, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Allah mengatakan, menyebut Rasul, wahai Rasul, andai kata engkau berhati keras, kasar, ghalidhal qalbi, yang kasar hatinya, digambarkan lan faddu min haulik, orang-orang itu yang kamu dakwai pasti akan menjauh dari engkau. Tapi Rasul tidak demikian, digambarkan di dalam banyak hadis. Rasul itu akhlaknya baik, orang yang paling suka tersenyum adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ya, kita lihat. Kita mungkin pernah menjumpai kawan kita, atau mungkin kalau kita kerja bos kita lah. Kita suka dengan sosok yang ramah, ya kan? Suka dengan pimpinan yang dia suka senyum. Jadi senyum itu memang menggembirakan. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, kata Rasul. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Lah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu digambarkan di dalam banyak hadis adalah sosok yang ketika dilihat wajahnya itu selalu tersenyum. Rasul marah hanya karena momen-momen di mana hukum Allah dilanggar. Itu loh Rasul. Ketika Rasul melihat hukum Allah dilanggar, tidak ada seorang pun yang berani melihat Rasul karena saking marahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak semua momen Rasul marah. Mayoritas momen yang dijalani oleh Rasul setiap harinya adalah Rasul ramah, senyum.
akrab sama keluarganya, akrab sama tetangganya. Digambarkan satu hadis. Ini luar biasa hadisnya. Ceritanya ada salah seorang sahabat generasi akhir, sahabat yang sepuh tidak terkenal tapi sahabat. Ketika itu dia berjalan menunggangi kudanya. Kemudian masuk waktu sholat, dia sholat di masjid. Ketika itu di daerah itu jarang sahabat, tidak ada sahabat. Yang banyak tabi'in karena sudah generasi akhir. Ketika sholat, sahabat yang tidak terkenal ini di tengah-tengah sholat tiba-tiba kudanya lepas, Pak. Kudanya atau keledainya lepas, sehingga dia langsung lari mengejar kudanya. Setelah lari balik-balik, tabi'in ini pada ngomong tidak baik. Unzur ila hadza syekh, lihat orang tua ini, yaqta'u sholatahu li ajli farasih, memotong sholatnya hanya karena kudanya. Aneh bagi mereka itu, karena sesuatu sholat tiba-tiba ada hal duniawi, dia memutuskan sholat begitu saja. Akhlaknya nggak baik menurut para tabi'in. Kemudian salah seorang sahabat ini yang mendengar nangis. Dia memberikan alasan, andai kata saya itu orang udah tua renta, saya jauh dari rumah, andai kata saya tetap sholat, kuda saya lari, saya tidak akan bisa sampai ke rumah saya malam hari. Bisa saja besok, karena itu adalah satu-satunya kendaraan saya. Kemudian apa yang dikatakan oleh sahabat ini yang membandingkan akhlaknya mereka ini dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'annafani ahadun mundu faraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan pengalamannya berjumpa dengan Rasul, bagaimana akhlaknya. Saya tidak pernah, kata beliau, dihadik, dimarahi, dikerasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak Rasul meninggal. Jadi dalam fase ini belum pernah lagi, belum ada ketika dulu bermuamalah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dibentak, tidak pernah digunjing padahal belum tahu alasannya, tidak pernah diduga yang tidak-tidak. Itu akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat, kemudian cucu beliau Hasan Husain itu naik di pundaknya Nabi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sujud. Apa yang dilakukan oleh Rasul luar biasa. Rasul menahan karena tahu bahwasanya cucunya sedang main di punggungnya. Rasul terus sujud lama sekali, sampai digambarkan di dalam hadis itu para sahabat mengira jangan-jangan Rasul sudah meninggal karena saking lamanya sujudnya. Jangan-jangan Rasul meninggal dalam keadaan sujud. Mereka yang bingung. Kemudian bangun, ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengatakan, saya tidak mau mengganggu cucu saya yang sedang main di atas punggung saya. Biarkan mereka puas main. Biasanya anak kecil kan lihat bapaknya lagi sholat kan dinaikin, Pak ya. Kadang-kadang seperti itu kan. Kadang-kadang seperti itu anak kecil. Namanya anak kecil kan belum balik, belum ada hukum.
Main di situ. Rasul sengaja menahan supaya nggak jatuh, supaya puas mainnya. Setelah turun sendiri baru Rasul bangun dari sujud. Akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Momen yang lainnya misalnya, suatu ketika terjadi perselisihan, konflik keluarga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah sedang marah, mungkin sedang salah paham atau bagaimana, marah, sampai akhirnya Sayyidah Aisyah didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tahu bahwasanya Sayyidah Aisyah sedang marah dengan Rasul, bukannya dibela malah dimarahi. Malah dimarahi, Pak. Kenapa? Karena Rasul dijamin oleh Allah sosok yang paling baik. Ketika terjadi perselisihan suami istri, bisa dipastikan yang salah posisinya adalah Sayyidah Aisyah. Dalam riwayat lain Sayyidah Hafsah. Yang awalnya mau merajuk dengan Rasul justru lebih dimarahi oleh Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar, malah berlindung di baliknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang awalnya ingin meminta bantuan kepada ayahnya, kepada bapaknya terhadap Rasul, malah dimarahi, kemudian malah berlindung di baliknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar marah, kamu tidak takut, kamu hanya takut kepada saya, justru kamu gak takut kepada Rasul. Gimana kamu ini? Kata Sayyidah Hafsah atau Sayyidah Aisyah, ini ada beberapa riwayat, karena kamu itu lebih kasar dibandingkan Rasul. Coba bayangkan. Jadi Sayyidah Aisyah atau Sayyidah Hafsah sendiri itu melihat, meskipun dia sedang merajuk kepada Rasul, dia melihat bapaknya sendiri itu kalah lembut dibandingkan Rasul. Coba, testimoni dari keluarga terdekat itu valid, Pak. Misalnya begini, bapak kita sendirilah, kita keluar terlihat baik, kita ngajar, bermuamalah dengan orang, oh, orang ini baik dan sebagainya. Apakah di dalam rumah tangga menjadi sosok yang terbaik bagi istrinya, bagi anaknya? Belum tentu. Aib-aib kita seluruhnya itu yang paling pertama tahu adalah istri kita, Pak. Bukan bapak kita, bukan teman kita, bukan guru kita, bukan. Tapi yang pertama kali tahu akhlak kita adalah istri kita. Tapi bagaimana testimoninya Sayyidah Aisyah atau Sayyidah Hafsah terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam momen-momen yang paling pelik, karena sedang berantem dengan Rasul, tapi tetap dipuji akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, testimoni dari istrinya di hadapan ayah beliau sendiri, ayah Sayyidah Aisyah atau Sayyidah Hafsah sendiri. Jadi ini hadis ini satu hadis menggambarkan bagaimana dalamnya Rasul, akhlaknya luar biasa kepada keluarganya. Ini yang perlu kita pelajari. Meskipun karena kita bukan sosok Nabi, kita juga memiliki dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia bersalah, kan, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap perlu kita berusaha untuk mencontoh bagaimana akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, pada keluarganya, kepada anak kecil, bahkan kepada orang-orang kafir. Saking akhlaknya luar biasa, saking amanahnya Nabi, bahkan orang-orang kafir Yahudi
menitipkan barang titipnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, dia tidak beriman kepada Nabi, dia tidak beriman kepada Tuhan yang disembah oleh umat Islam, tapi menitipkan barangnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia tahu orang yang paling bisa menjaga amanah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beda agama. Saking reputasinya Rasul itu di atas manusia normal pada umumnya. Karena itu kalau ada orang sampai mendustakan Nabi, tidak cinta dengan ajaran Nabi, bisa dipastikan ada yang bermasalah dalam hatinya. Digambarkan di dalam Al-Quran. Bapak-bapak perlu ketahui, orang kafir di zamannya Nabi, kafir Quraisy, kafir Yahudi, kafir Nasrani, itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan karena tidak tahu kalau Nabi Muhammad itu seorang Nabi yang benar. Tidak. Mereka tahu persis bahwasanya Nabi itu benar-benar mendapatkan wahyu, benar-benar utusan Rasul Allah, benar-benar Nabi akhir zaman. Digambarkan di dalam Al-Quran, mereka orang-orang Yahudi itu tahu benarnya Rasul itu lebih kuat dibandingkan tahu tentang anak mereka. Karena bisa jadi dia tidak tahu persis apakah anak dia itu benar-benar anak dia. Bisa jadi istrinya melakukan hal yang tidak baik. Digambarkan di dalam Al-Quran seperti itu. Karena itu di Al-Quran mengatakan bahwasanya mereka menjadi kafir, mendustakan Nabi bukan karena Nabi dianggapan mereka itu sosok pendusta, bukan. Tapi ada satu penyakit, yang itu penyakit laten yang dihadapi oleh orang kafir. Hasadam min indi anfusihim. Karena hasud, karena dengki, karena iri kepada Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy mendustakan Nabi. Yang mendustakan ini paman-pamannya, Abu Lahab, Abu Jahal, keluarga Nabi juga. Quraisy itu bangsanya Nabi juga. Mereka tahu Nabi itu tidak pernah bohong. Mereka tahu apa yang dikatakan Nabi itu benar. Mereka tahu Al-Quran benar-benar ketika diucapkan oleh Rasul ini tidak tertandingi. Mereka tahu, Pak. Tapi mereka juga sadar kalau Rasul kita imani, jabatan saya hilang. Saya ketua kabilah, pimpinan kabilah. Ketika Nabi saya jadikan pimpinan saya, hilang duniawi saya, hilang posisi saya. Hasad, dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka itu digambarkan di dalam banyak hadis, diceritakan di Al-Quran juga asbabul wurudnya. Banyak sekali orang-orang kafir Quraisy itu malam-malam itu sengaja mendekat, mencuri-curi dengar di rumahnya Nabi SAW. Apakah Nabi hari ini membaca ayat apa? Karena mereka tahu ayat itu bukan ayat yang ditulis oleh manusia. Dia itu wahyu, keindahannya luar biasa. Zaman itu sosok yang disegani di kafir Quraisy adalah sosok yang sastranya tinggi, indah lisannya, untayan kata-katanya luar biasa, sehingga terkenal ada al-mu'allaqat al-ashr. Ada banyak pasar-pasar adu ketangkasan menciptakan sastra di zaman itu. Jadi mereka menikmati seperti zaman sekarang mungkin konser kan. Jadi mereka itu benar-benar mengidolakan sosok-sosok penyair karena ungkapan kata-katanya indah menurut mereka. Nah, karena itu rasa bahasanya orang kafir Quraisy itu tinggi. Mereka mencuri-curi dengar. Jangan-jangan hari ini ada ayat baru yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin menikmati untayan ayat-ayat Al-Quran.
Itu yang diceritakan di dalam sejarah mereka demikian, Pak. Jadi mereka tahu persis Nabi ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah, mendapatkan wahyu, memiliki mukjizat terbesar yaitu Al-Quran, tapi mereka tetap ingkar. Ini jadi pelajaran, Pak. Tidak semua orang pintar tahu pengetahuan banyak, tapi dia beriman, tapi dia mengikuti Nabi. Itu banyak, hati-hati. Kalau hanya sekedar pandai hafal Quran, berapa banyak orang orientalis yang hafal Al-Quran? Banyak, Pak. Banyak. Kalau hanya sekedar bisa memahami beberapa ilmu-ilmu seperti itu, bisa hafal hadis misalnya, orientalis banyak, Pak. Bahkan saya belajar di Kairo, di Mesir, saya alumni sana. Kalau baca sejarahnya, orientalis menulis karya-karya terkait Islam itu mereka belajar dari mana? Selain di Mekah, mereka belajar di Kairo. Karena zaman itu, zaman 100-200 tahun sebelum ini, itu memang pusat-pusat pendidikan di daerah situ, dan sampai sekarang. Jadi banyak muncul mereka itu punya riwayat belajar di Kairo, punya riwayat belajar di Mekah. Ya, mereka bisa bahasa Arab, hafal Quran, bahkan mungkin bisa baca tafsir dan baca sarah-sarah hadis. Tapi mereka nggak beriman. Kalau masuk Mekah itu kan harus Muslim, tapi kan bisa pura-pura. Ada orientalis yang terkenal, Snok Hurgonyo. Itu kan pura-pura masuk Islam, sampai belajar di Mekah lama, balik ke Indonesia, hafal Al-Quran, hafal, tapi nggak beriman. Kalau di Kairo tidak harus Muslim, karena kan bebas. Tapi mereka belajar ke ulama-ulama sampai bisa. Ya, tapi ternyata tidak ada hidayah di dalam hatinya sampai akhir hidup, tidak masuk Islam. Jadi itu adalah penyakit laten yang dihadapi oleh orang-orang kafir Quraisy zaman dulu. Tahu persis, tahu ilmunya, tahu bahwasanya Nabi itu benar, tapi tidak beriman kepada Nabi. Demikian juga orang zaman sekarang. Kalau hanya mengandalkan ilmunya, bisa jadi keluar dari agama Islam. Bisa. Karena tidak ada rasa cinta yang dihadapi, yang dirasakan di dalam hati. Bapak-bapak, pentingnya rasa cinta ini satu hal yang kita alami sekarang. Semuanya mengalaminya yang berumah tangga. Mungkin bapak, saya sendiri, atau semuanya laki-laki memilih sosok istri kita dengan ciri-ciri fisik tertentu yang kita sukai, akhlaknya, senyumnya, atau bagaimanapun. Selalu ada preferensi kan, Pak? Yang muda demikian. Tapi nanti ketika sudah berumah tangga, ketika istri kita itu keriput, kenapa kita tetap cinta? Apa alasannya? Ketika dulu menikah melihatnya, kecantikannya. Tapi kenapa ketika sudah menikah sudah tidak cantik lagi, masih banyak yang cantik di luar sana, tapi kenapa tetap masih akrab? Karena ada sesuatu, Pak, yang itu tidak bisa digambarkan, digantikan dengan hal-hal yang zahir, hal lahiriah, yaitu cinta kita, sayang kita, mawaddah warahmah. Itu jadi perlu bapak-bapak itu ada rasa cinta di dalam dirinya kepada Rasul yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lugas, tapi itu perlu kita simpan, sehingga walaupun jarak kita dengan Rasul 1400 tahun, tidak ada yang melihat Rasul, kita belum pernah menjumpai Rasul, tapi kalau masih tersimpan di diri kita kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, pasti tetap beriman. Itu yang kita harapkan.
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah agamamu dengan tetap menjadi seorang muslim sampai datang kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal sekali, jangan sesekali kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman. Cara merawat keimanan, menjaga pondasi keimanan adalah meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai jam berapa, Pak? Udah atau masih ada? 5 menit lagi ya? Oh ya, jawab ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh, silahkan Pak. Tanya tadi, kenapa kita mencintai istri sampai begitu kita cinta? Ya, kalau kaitan dengan keimanan lain dengan istri saya, Iya. rasa terganggu melihat yang cantik pasti akan ada. Iya. Kalau istri kita nih dari tua nih, terlihat yang muda, masa ini pasti akan ada. Tapi kalau keimanan itu tidak akan bisa terganggu kalau tidak bisa ini. Ini coba mau penjelasannya bagaimana supaya kita terus mencintai Rasulullah sampai akhir hayat. Apa namanya metodenya? Iya, iya. Padahal sholat setiap saat ngaji apa terus tapi kalau binatang sudah dibina gimana? Ini menarik, pertanyaan menarik, pertanyaan kritis dan menarik nih. Jadi memang saya itu hanya menggambarkan bagaimana ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kita suka dengan istri kita awalnya karena fisik, tapi ketika sudah tua tetap kita cintai. Berarti ada sesuatu yang lain kan, bukan hanya fisik, yaitu apa yang tersimpan di dalam hati. Itu coba usahakan juga ada juga di dalam hati kita cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya demikian. Jadi kita tidak pernah melihat Rasul secara langsung, tidak menjumpai, kan digambarkan juga di dalam hadis. Orang yang mencintaiku, orang yang aku cintai adalah orang-orang yang datang setelah kalian, yang belum pernah menjumpai saya tapi beriman kepada saya. Itu adalah kaum yang saya cintai. Itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, loh, bukankah para sahabat yang mendengar ini heran? Bukankah kami ini pecintamu wahai Rasul? Enggak, kalian bukan pecinta saya, tapi kalian itu sahabat saya, lebih dekat lagi. Tapi Rasul menggambarkan ada umat nanti setelah kalian yang belum pernah mendengar dari aku, belum pernah menjumpai aku, mendengar suaraku, melihat aku, tapi tetap beriman kepadaku. Mereka adalah orang-orang yang aku cintai, orang-orang yang mencintai aku, dan aku cinta kepada mereka. Hadisnya demikian. Jadi itu ada sesuatu yang beda di dalam hati yang mungkin tidak bisa diungkapkan, tapi kita perlu. Terus pertanyaannya, bagaimana kita menjaga agar cinta ini tetap kita banyak menyebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting. Selain kita mengikuti ajaran Rasul, misalnya kita sholat, Allahu Akbar, hadirkan di dalam diri kita, kita mengamalkan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul sendiri yang mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian wahai para sahabatku sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi Rasul itu mengajari kepada para sahabat agar menghadirkan, menautkan hati kepada Rasul setiap kali ibadah. Coba bayangkan, andai kata Rasul tidak ada, mungkinkah kita sholat? Tidak mungkin. Mungkinkah kita zakat? Tidak mungkin. Ajarannya dari Rasul. Karena itu setiap kita ibadah apapun, hadirkan, mengamalkan ajaran nasihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara juga kita sering menyebutnya, sholawat dan sebagainya. Jadi itu cara yang paling singkat, karena orang Arab bilang, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang yang mencintai sesuatu pasti sering menyebut-menyebutnya.
menyebut-nyebutnya, itu pasti. Sholawat atau apapun diniatkan, dihadirkan dalam hati. Saya pikir demikian yang bisa diringkas dalam jawaban ini. Terima kasih, mungkin sudah ya waktunya. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Manfaat pertama kali untuk diri saya sendiri, kemudian untuk seluruhnya umat Islam, bapak-bapak pada khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.